Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Negeri 1 Tonjong, kelas 12 tingkat 2 ingin menjelaskan kegunaan dari ban mobil. Saya akan menjelaskan bagian-bagian ban. Ban adalah material yang menutupi velg dan berfungsi untuk menyediakan bantalan kendaraan antara ban yang bersentuhan dengan permukaan jalan aspal. Fungsi kegunaan dasar ban adalah memiliki daya cengkeram yang kuat, kemudahan untuk dikendalikan oleh pengendara, dan tujuannya adalah untuk menjaga keselamatan, kenyamanan, dan ketahanan pada komponen ban mobil saat berkendara. Fungsi dasar ban ada 4 fungsi. 1. Untuk menahan beban. 2. Agar daya pengereman kuat. 3. Mudah dikendalikan. 4. Meredam getaran pada kendaraan. Pada umumnya, ban memiliki 2 jenis konstruksi, yaitu jenis radial dan bias. Konstruksi ban bias mempunyai rangka yang terdiri dari berlapis-lapis bahan tekstil yang berupa nilon yang disusun saling silang. Lapisan tekstil tersebut terdiri dari 10, 12, 14, 16, atau bahkan lebih. Lapisan ganjil ke 135 dan seterusnya pada satu arah, sedangkan lapisan 2, 4, 6 pada arah yang berlainan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ban radial mempunyai rangka yang terbuat dari satu lapis bahan kawat baja yang direntangkan dari kebit atau kebit ban. Kebit dengan sudut 90 derajat terhadap arah pergerakan ban dan relatif radial terhadap titik tengah ban. Pada bagian cloud atau mahkota ban mempunyai beberapa lembar lapisan stabilisator yang juga berfungsi sebagai pelindung. Dengan bentuk konstruksi ini maka bagian tapak ban akan bekerja secara terpisah sehingga pergerakan seatwell tidak mempengaruhi kerja bagian tapak ban. Dengan kata lain, pelenturan ban tidak mengubah luas kontrak antara ban dengan permukaan jalan. Selain itu, tidak ada pergerakan antar lapis rangka ban seperti pada ban bias, karena ban radial hanya terdiri dari satu lapis kawat baja dan efek panas yang ditimbulkan lebih kecil dibandingkan dengan ban bias, dan panas ditimbulkan lebih mudah dilepas. 1. Tread adalah komponen ban paling luar atau disebut telapak atau lapisan ban luar yang bersentuhan dengan permukaan aspal. Pada bagian tread berfungsi untuk melindungi ban dari benturan atau tusukan berbenturan yang bisa merusak ban. Tread memiliki banyak pola dan pola biasanya disebut pattern. Pola tersebut dirancang begitu terinci untuk mengoptimalkan kemampuan ban ketika berjalan. 2. Karkas atau casing. Karkas adalah lapisan benang berbentuk ban dan merupakan rangka ban yang menahan udara bertekanan tinggi agar bisa menyangga ban. Karkas dibuat dari bahan yang berbeda. Karkas dibuat dari bahan nilon baja, sedangkan casing dibuat dari bahan karet. Karkas bisa digunakan untuk ban bias, sedangkan casing digunakan untuk ban radial. 3. Bell atau braking. Bell atau braking adalah bagian lapisan benang yang diletakkan antara bagian tread dan casing. Bell terbuat dari nilon dan biasanya untuk ban bias, sedangkan breaker terbuat dari kawat dan biasanya untuk ban radial. Fungsi dari keduanya adalah untuk memperkuat daya rekat antara tread dan casing. Fungsi lain adalah untuk melindungi serta meletakkan benturan dari permukaan jalan yang terjadi pada tread supaya tidak diterima langsung oleh casing. Selanjutnya yang keempat, bit akan dijelaskan oleh teman saya. Bit. Bit adalah sebuah kawat yang menjadi satu dan dikelilingi oleh karet. Ban yang fungsinya untuk melekat pada bagian bel. Dengan kata lain, bit seperti angkur yang membuat ban terus menempel dan melekat pada velg. Tekanan udara yang ada di dalam ban membuat bit terdorong sampai melekat pada velg dan tertahan dengan kuat. 5. Liner atau liner. Liner atau liner adalah lapisan yang di luar pada bagian dalam ban. Liner pada ban tubeless berfungsi untuk sebagai pengganti ban dalam, sedangkan liner adalah untuk lapisan ban saja yang berfungsi melindungi ban dalam.
6. Seatwall. Seatwall adalah lapisan ban yang ada di samping ban. Tujuannya adalah untuk melindungi atau menutup karkas ban. Seatwall adalah komponen ban yang paling besar dan fleksibel. Di seatwall terdapat juga informasi spesifikasi ban seperti ukuran ban, merek, aspek rasio, indeks beban, rating kecepatan, play rating, dan lain-lain. Penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.